Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada maksud-maksud terbaik yang Tuhan mau berikan kepada kami. Ajar-ajari kami Tuhan, masuklah dalam hati kami, beracaralah sulas-sulas dalam hati kami. Sehingga apa yang kami katakan, kami pikirkan dan kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mampu melawan segala godaan si iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kenaikan Yesus Kristus. Landasan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ayat 11. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Yesus terakhir kali sebelum dia naik ke surga? Tentu kita akan bahas ini. Setelah 40 hari dari kebangkitannya, dari Paskah, kemudian 40 hari dia menunjukkan berulang-ulang kali kepada murid-muridnya dan berbicara tentang kerajaan Allah. Dan pada saat terakhir, sebelum dia naik ke surga, dia mengumpulkan murid-muridnya untuk makan bersama-sama dengan dia. Dan dia berkata kepada mereka bahwa janji Bapa bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan mengatakan jangan kemana-mana, jangan pergi keluar dari Israel, sebab sebentar lagi kamu akan menerima baptisan yang dijanjikan Tuhan, yaitu baptisan Roh Kudus. Ya. Jadi kemudian Yesus dan murid-muridnya pun berjalan keluar dari Yerusalem dekat Betania, sekitar daerah itu sekitar 1,5 kilo dari Yerusalem, tapi bukan Betania ya. Dan disitulah eh, Yesus eh, dia terangkat ya, ketika dia terangkat disaksikan oleh murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu kata-kata terakhir dia. Ya, maka Yesus mengatakan ya bahwa kamu akan menerima Roh Kudus itu. Kemudian dia terangkat ke surga. Bapak Ibu, setelah
Yesus terangkat ke surga dan malaikat mengatakan bahwa tidak ada di sini lagi. Kemudian mereka pun pulang ke Yerusalem. Ya, setelah itu, setelah kejadian itu 10 hari kemudian, maka mereka menerima curahan Roh Kudus atau yang disebut dengan Hari Raya Pentakosta itu. Mereka pun menerima baptisan Roh Kudus itu yang dijanjikan Allah atau curahan Roh Kudus itu, dan mereka pun berani memberitakan firman Tuhan dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi firman Tuhan diberitakan dan mereka pun bersuka cita. Apa Ibu yang dikasih Tuhan? Tuhan datang atau kelak sama seperti dia terangkat. Dan yang lebih penting lagi bahwa Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, Yesus dikatakan di Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Jadi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dan dia memberikan pesan kepada kita untuk kita memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung, menjadi saksi-saksi Tuhan, ya, melalui mulut, perkataan, melalui perbuatan kita, ya, mulai menyatakan cerminan kasih Kristus, perpanjangan tangan Tuhan dalam hidup ini sampai nanti kita dipanggil Tuhan dan kita sudah disediakan tempat bagi Tuhan. Sungguh indah, ya, jika orang-orang yang percaya, jika orang-orang yang berada dalam Kristus, yang betul-betul menyerahkan hatinya ke dalam tangan Tuhan, maka hidupnya akan diberkati Tuhan. Bukan hanya semata dari harga materi, tapi diberkati Tuhan dengan Roh Kudus, penyertaan Tuhan itu yang selalu berserta dengan dia sampai dia nanti dipanggil Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi dia. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat terus berserta dengan Roh Kudus, menjadi perpanjangan Tuhan, menjadi saksi di tempat kerjamu, dimanapun kau berada, di tempat pelayananmu, di tempat komunitasmu. Kiranya kau terus membawa nama Tuhan. Tuhan memberkatimu, memberkati keluargamu. Amin. Amin. Amin.